Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ruang Coding ya. Di video kali ini tentu kita akan membahas sebuah project yang akan kita rilis, yaitu Ruang Digital. Apa itu Ruang Digital? Ruang Digital ini itu adalah platform toko online yang menyediakan layanan untuk menjual berbagai produk digital. Kenapa kita membuat project ini? Teman-teman tentu sudah tidak asing lagi, sekarang sudah banyak yang menjual produk digital. Ya, sekarang sudah zamannya serba digital. Oleh karena itu, kita membuat project ini ketika klien membutuhkan atau bisnis yang membutuhkan website seperti ini, itu jauh lebih profesional lagi, karena banyak di luar sana yang menjual produk digital itu masih menggunakan platform lain yang menyediakan layanan untuk menjual produk digitalnya. Tentu tidak dilarang ya untuk menjual, itu haknya masing-masing, tetapi alangkah baiknya kita mempunyai website sendiri untuk menjual produk digital agar lebih profesional dan kita bisa memaintenance lebih mudah produk-produk kita sendiri dan mengatur biaya admin dan lain-lain ya. Tolong jangan skip video ini ya, jangan di skip, jadi ditonton dari awal sampai akhir agar teman-teman paham ya alur kerja dari project ini seperti apa, lalu fiturnya apa saja, teknologi apa yang digunakan. Oke, mungkin kita lanjut dari halaman dashboardnya terlebih dahulu. Kita akan melihat ya, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini itu ada statistik sederhana. Tentu ini datanya masih kosong karena belum ada yang order, sengaja biar teman-teman mengetahui ya nanti ketika ada order itu seperti apa, datanya apa saja ya. Sekarang kita bisa lihat di navigationnya. Di sini ada kategori, ada produk, ada order, ada payment method, metode pembayaran manual ya yang bisa kita setting. Terus di sini ada voucher, di sini ada setting, di sini ada user, di sini ada Q&A section, di sini ada terms condition ya. Di sini kita akan bahas di bagian kategori terlebih dahulu ya. Di sini kita bisa membuat kategori seperti biasa ya. Kita membuat kategori, contoh teman-teman ingin membuat kategori apa ya, nama kategorinya. Ketika klik buat kategori, maka muncul modal seperti ini ya. Contoh di sini saya sudah membuat beberapa kategori yang dimana satu kategori memiliki 6 produk ya. Ini berdasarkan relasi produknya, dihitung berdasarkan relasi produknya. Lalu kita lanjut saja di bagian produk ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada gambar, ada nama, ya, ada kategorinya. Di sini ada harga normal dan harga diskon. Lalu di sebelah sini itu ada toggle untuk aktif dan menonaktifkan produk tersebut. Jika tidak diaktifkan maka tidak ditampilkan. Ya, di sini juga ada tombol populer. Apakah produk ini populer atau tidak ya, yang akan ditampilkan di halaman beranda nantinya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ini fotonya, Bang. Kenapa kok sama semua? Sengaja karena ini project demo dan fotonya itu ini masih default semua ya. Jadi kalau nanti ketika import database itu nanti dikasih foto defaultnya. Kalau diganti tentu bisa, nanti tentu produknya akan mengganti foto yang kita upload ya. Di sini bisa mengubah, bisa create, dan di sini ada filter ya. Kita ingin melihat produk yang diskon saja, kita bisa melihat produk yang populer saja. Lalu di sini ada filter juga ya, kategori apa saja yang ingin kita lihat. Lalu di sini kita ingin melihat produk yang aktif saja atau tidak ya, teman-teman. Nah, jadi kita bisa melihat detail dari produknya itu gimana ya. Di sini kita cuman klik ini atau teman-teman bisa klik ubah di sini. Ketika diklik, maka akan menampilkan seperti ini informasi dasar ya. Ini berbentuk wizard ya, wizard step, jadi lebih interaktif lagi ya. Informasi akan jauh lebih kondusif ya. Ketika ingin meng-create suatu produk, itu informasinya dari mana dulu ya. Tentu pertama kita mengisi dari kategori, nama produk, dan deskripsi. Ketika kita lanjut, maka di harga, kalau harga diskon atau tidak. Kalau tidak tentu dikosongkan saja. Ini bukan harga normal terus dikurang harga diskon ya, tetapi harga normal terus yang dijual itu harga diskon atau harga jualnya ya di sini. Nah, nanti yang pembeli itu akan membeli dengan harga diskon jika ada diskon. Jika dikosongkan maka pembeli akan membeli dengan harga normal ya, seperti itu. Lalu di sini ketika kita selanjutnya, nah, media status. Ini URL unduhan, di sini hanya pagar. Tentu seharusnya ini adalah link produk digitalnya, contoh drive, contoh PDF ya, yang atau link Notion atau link Terabox dan lain-lain ya. Biasanya seperti itu. Kenapa kok link? Kenapa enggak upload project saja di websitenya?
Ketika kita mengupload sebuah project atau produknya di dalam suatu website kita, itu nanti akan membebankan ruang penyimpanan di dalam website kita. Nah, teman-teman tentu bisa melihat dari platform-platform yang menyediakan layanan untuk menjual produk digital. Itu bukan upload project atau produknya, melainkan itu hanya menuliskan atau menginput link produknya. Nah, lalu di sini ada toggle button status aktif dan status populer. Ketika disimpan maka disimpan, atau teman-teman ingin membuat produk lagi bisa tinggal buat produk, pilih kategori, namanya apa, deskripsinya apa, dan selanjutnya. Sekarang kita akan bahas di bagian manajemen order. Di sini ada order, ada payment method dan voucher. Ya, tentu kita ketika membahas sebuah order itu kita terakhir saja ya, karena di sini tidak ada tabel order, tidak ada datanya. Jadi mungkin kita akan bahas di video akhir ya, ketika kita ingin mencoba check out ya berdasarkan metode pembayaran tertentu ya. Di sini kita bisa lihat di payment methodnya ada logo, ada account name, ada di sini ada account number, di sini ada bank name, di sini ada is active ya. Yang dimana ini adalah metode manual transfer yang digunakan untuk mencek out sebuah produk digital di dalam website ini. Jadi nanti customer itu bisa memilih ya, apakah ingin melalui Mitrans atau manual. Lalu bedanya apa? Pasti customer memilih Mitrans karena lebih simple. Berbeda teman-teman. Di sini nanti kita akan bahas ya terkait biaya admin yang kita tentukan untuk customer yang menggunakan layanan Mitrans. Ya, di sini kita juga bisa membuat ya, kita juga bisa mengedit ya. Ini namanya ruang digital. Ini data dummy, tentu ini sebagai contoh saja, example saja. Di sini ada logo ya. Lalu kita akan langsung bahas di bagian voucher. Nah, tentu ini fitur utamanya juga ya, karena banyak sekali sekarang platform-platform digital yang menyediakan voucher di dalam toko online-nya. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada kode voucher, di sini ada nama voucher, di sini ada tipe, di sini ada nilai, di sini ada batas dan pengguna yang digunakan berapa. Di sini ada berlaku dari dan berlaku sampai. Dan yang terakhir itu ada is active. Nah, ini gimana maksudnya ya? Pertanyaannya seperti itu. Di sini ada kode voucher, tentu kode ini yang diinputkan ketika ingin menggunakan voucher ketika checkout. Lalu di sini ada nama voucher, ini sebagai penjelasan ya, atau nama ini voucher apa, semisal buat tahun baru atau dan lain-lain. Lalu di sini ada tipe, di sini ada percentage, di sini ada nominal ya. Perbedaannya kalau persen ya menggunakan persen, nominal menggunakan nominal. Nanti perhitungannya gimana? Oh, tenang saja, project ini sudah otomatis menghitung ketika persen itu dia menghitung persen ya, pengurangan dari total nominalnya itu dikurangi 20% itu berapa. Kalau nominal ya pasti hanya mengurangi 20.000 saja. Lalu di sini ada batas dan pengguna. Ini yang dimaksud apa? Batasnya semisal ini use limit ya. Kita limit ini hanya 100 voucher ini dapat digunakan. Nah, di sini sudah 3 karena sebelumnya saya sudah mencoba, di sini sudah 3 digunakan. Nah, apabila ketika pengguna sudah mencapai batas maksimum penggunaan ya, yaitu 100, maka voucher ini ketika digunakan itu tidak valid. Nah, di sini juga kita bisa mengatur berlaku dari dan berlaku sampai. Voucher ini itu semisal hanya bulan puasa saja ya, dari tanggal berapa dan berlaku sampai tanggal berapa. Lalu di sini kita juga bisa nonaktifkan langsung vouchernya. Seperti itu ya, kita bisa buat voucher, kita bisa ubah. Mungkin kita bisa klik ubah saja agar detail dari datanya terlihat ya di sini. Nah, di sini voucher code di sini tentu seperti wizard juga ya, wizard step yang dimana yang pertama basic information itu kita isi dulu voucher kode dan voucher name-nya. Lalu ada diskon setting ya, dimana diskon type-nya apa, ada percentage diskon, ada fixed amount yaitu nominal tadi ya. Lalu di sini ketika percentage diskon maka di sini akan diisi persen ya. Jangan 20.000, nanti 20.000 persen ya. Lalu kalau nominal baru berbentuk ribuan ya. Di sini ada suffix dan prefix. Lalu ketika kita next, di sini ada use limit yang sebelumnya sudah saya terangkan, yaitu maximum usage dan times usage, yang dimana ini batas penggunaannya berapa dan yang telah digunakan berapa. Ini disable ya, karena tidak bisa dirubah ketika sudah digunakan. Lalu di sini ada selanjutnya validity periode. Ini kita menentukan periode tertentu berdasarkan tanggal, bulan dan tahun untuk voucher yang kita buat. Tanggal 15 bulan 9 sampai tanggal 15 bulan 12 ya. Di sini ada toggle button untuk aktif statusnya. Kita simpan. Oke. Nah, lalu kita langsung saja di manajemen store. Di sini ada setting
ya. Di sini ada setting. Lalu setting ini untuk apa? Di sini kita mengatur nama toko, deskripsi toko, email toko, nomor telepon CS ya. Tentu di sini formatnya 62 agar tergenerate otomatis untuk WA ya. Di sini kita juga bisa memasukkan logo. Nanti di websitenya pun akan berubah nama, deskripsi dan logonya ya, emailnya juga. Ya, kita langsung lanjut ke media sosial. Nah, ini bisa teman-teman isi ya. Jika tidak ada maka tidak diisi, tidak apa-apa. Tapi icon Facebook di dalam footer websitenya itu tidak ditampilkan sosial medianya ya. Ini opsional ya, mau diisi atau tidak. Lalu kita lanjut ke fitur lanjutan. Nah, tentu ini yang harus teman-teman perhatikan ya. Apa fungsi dari di bagian fitur lanjutan ini? Di sini ada payment gateway. Di sini ada notifikasi WhatsApp. Nah, fitur utama di sini itu canggihnya ketika ada pembeli yang membeli produk digital ya, contoh customer A membeli, ketika paymentnya pending, ketika transfer manual itu akan memunculkan notifikasi ke WhatsApp owner. Lalu di sini ada payment gateway, di sini ada biaya layanan Mitrans. Nah, biaya layanan Mitrans ini yang sebelumnya saya bahas, yaitu biaya admin untuk service fee-nya ya, biaya layanannya terserah teman-teman. Setiap transaksi itu semisal 10.000 ya. Di sini masih manual. Setidaknya kita bisa menghandle biaya admin dari Mitransnya, karena kita kan ketika ingin withdraw atau ingin menarik uang dari Mitrans itu ada biaya admin juga. Jadi teman-teman bisa tentukan mau 5.000, mau 10.000 per transaksi, itu terserah ownernya ya. Di sini notifikasi WhatsApp. Lalu di sini ada nomor WhatsApp owner. Nah, nanti notifikasi itu akan diarahkan ke nomor owner. Kalau notifikasi WhatsApp ini tidak diaktifkan, maka tidak memunculkan notifikasi dan ini boleh dikosongkan ya. Begitupun dengan payment gateway. Ketika dinonaktifkan, maka di sini juga tidak aktif ya, seperti itu. Ini nanti kita akan bahas terkait bagaimana setting WhatsApp dan payment gateway-nya ya, teman-teman. Di sini yang penting kita tahu dulu ya fitur ini itu fungsinya apa. Oke, kita lanjut aja. Di bagian user ini tentu seperti biasa ya, untuk create user, untuk login, karena project ini itu ketika checkout ya, ketika checkout itu user itu tanpa perlu login ya, nggak usah ribet. Satset ketika mau checkout itu hanya memasukkan nama, email dan nomor telepon. Ketika pembayaran sukses maka akan langsung terkirim di email customernya ya, seperti platform-platform penjualan digital pada umumnya. Lalu di sini ada Q&A section, yang dimana ini itu nanti akan ditampilkan di halaman panduan pengguna. Ya, di panduan pengguna tentu di sini ada pertanyaan dan jawaban umum yang mungkin bisa kalian isi agar memudahkan customer ya mencari informasi-informasi cara penggunaan, lalu apakah produk ini boleh di refund atau link downloadnya bagaimana, itu teman-teman bisa kasih informasi di sini ya. Di sini itu tabelnya seperti ini ya, bisa dicek. Dan ini juga udah responsif ya teman-teman, ketika kita ukuran handphone ya maka tetap responsif ya. Oke, sekarang kita lanjut di bagian terms condition. Di dalam terms condition ini itu adalah syarat dan ketentuan ya. Biasanya ini setiap project toko online itu pasti ada ininya. Jadi ketika checkout itu customer harus menyetujui syarat-syarat yang ditentukan oleh usahanya atau bisnisnya ya, syarat ketentuan umum penggunaan layanan. Tentu ini contoh saja ya teman-teman, pasti setiap bisnis itu berbeda-beda ya syarat dan ketentuan dari bisnisnya. Nah, ini juga itu bisa kita custom ya, hurufnya besar atau bold ya. Di sini kita bisa masukkan link ya. Di sini kita bisa buat list contoh seperti ini dan lain sebagainya. Setidaknya di sini teman-teman paham ya fiturnya seperti ini, seperti itu ya. Nanti bagaimana tampilannya? Sekarang akan kita bahas, langsung saja masuk ke websitenya. Nah, di sini kita masuk di halaman beranda atau home atau halaman utamanya ya. Di sini ada header, lalu di bawahnya itu ada produk populer ya. Di sini ketika produk itu populer maka akan ada label ya, label di sini populer. Nah, di sini juga itu ada diskon 49%. Di sini ada 27%. Pasti teman-teman itu bertanya-tanya ya. Tadi kan kita menentukan hanya harga diskonnya saja ya. Tapi 27% ini dari mana? Di sini ya saya sudah membuat ya perhitungan otomatis berdasarkan harga diskon yang kita tentukan. Jadi semisal 80.000 itu dari 110.000 itu berapa persennya ya diskonnya. Jadi ini
contoh semisal walaupun tidak tepat, semisal 27,99%, maka akan dihitung bulatannya yaitu 27%. Nah, jadi seperti itu ya. Udah canggih ya. Jadi tampilan websitenya jauh lebih menarik lagi, dan diskon berapa persennya kita bisa mendapatkan informasi dari label diskon ini ya. Di sini ada label untuk kategori juga ya. Di sini teman-teman bisa scroll ya. Di sini ada voucher diskon yang sebelumnya telah kita buat. Di sini bisa di copy juga kodenya ya. Belajar 2025 kodenya. Diskonnya itu 20.000. Kalau yang sukses 2025 itu nanti 20%. Nanti kita akan coba ya apakah valid atau tidak voucher ini. Lalu kita bisa scroll ke bawah. Di sini ada produk terbaru ya. Di sini tidak ada label populer dan tidak ada label diskonnya karena produk ini tidak diskon. Lalu di bawah ini seperti biasa CTA ya, yang dimana menerangkan juga beragam metode pembayaran. Nah, bank populer ini itu bank transfer manual yang kita sebelumnya buat, yaitu ada BRI, BCA dan BNI, mengambil logonya saja. Lalu di sini pembayaran instan itu hanya Mitrans ya. Selebihnya di dalam Mitrans itu kan kita tentukan di dashboard Mitransnya ya, apa saja metode pembayaran di dalam Mitrans yang kita izinkan, contoh GoPay, Dana atau Alfamart atau Indomart dan lain sebagainya. Lalu mungkin banyak yang bertanya-tanya, apakah ini responsif? Apakah bisa di tampilan mobile itu rapi atau tidak? Nanti acak-acakan. Oke, kita coba ya. Kita coba menggunakan extension ini agar terlihat rapih ya. Nah, teman-teman bisa lihat kalau di tampilan Android kita bisa lihat. Nah, ketika kita di tampilan handphone, teman-teman bisa perhatikan footernya itu menghilang dan mengganti tombol button navigation ya. Di sini navigasi yang di bawah ya. Jadi yang di atas itu terhapus, hanya tombol chat. Lalu di bawah ini seperti layaknya aplikasi ya. Di sini teman-teman lihat yang sebelumnya kotak besar ya, ini produknya sekarang menjadi landscape kecil, dan ini jauh lebih rapi lagi ya ketika di scroll. Di sini informasinya tetap ya, ada kategori, ada informasi diskon, di sini ada label populernya. Nah, di sini kita scroll, voucher diskonnya juga rapi, bisa di copy. Lalu kita scroll ke bawah, tetap rapi ya, tetap responsif, jadi tidak acak-acakan. Kita sekarang fokus dulu terkait fiturnya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian produk ya. Di bagian produk ini itu sudah ada kategori ya. Teman-teman bisa lihat halaman ini tidak reload sama sekali ya, karena kita menggunakan Livewire, sehingga ketika ada update data itu tidak reload ya. Ketika kita search, semisal customer mencari source code ya, source code. Nah, di sini akan mencari otomatis. Semisal kita ingin mencari template, nah langsung keluar. Semisal ingin mencari panduan, langsung keluar tanpa ada reload sama sekali. Kita juga bisa melihat urutkan berdasarkan terpopuler ya. Di sini yang paling populer. Lalu di sini kita bisa lihat harga tertinggi. Kita bisa memfilter urutan berdasarkan harga terendah, dan ada diskon terbesar ya. Di sini nih dihitung dari persentase dari diskonnya ya, 49%, dan kita bisa reset filter. Nah, masih banyak yang bingung terkait responsif dari halaman produk ini. Kita coba saja daripada teman-teman bingung ya. Ketika kita beralih seperti ini, teman-teman bisa lihat di sini ada tombol filter. Ketika kita klik, maka akan muncul modal seperti ini ya. Kita bisa klik kategorinya, contoh di sini template design. Nah, maka akan mengganti juga. Di sini yang tidak di hidden atau disembunyikan itu adalah search dan urutkan berdasarkan. Jadi gimana nih, menarik kan? Tampilannya sudah responsif, lalu tampilannya sudah menarik. Oke, di sini pasti bingung ya, kok kecil-kecil layarnya, kok di sini ada margin atau padding yang tersisa. Kebetulan di sini saya ketika demo ini menggunakan monitor 25 inch, jadi masih ada gap yang tersisa. Ketika teman-teman menggunakan laptop atau monitor biasa, pasti jaraknya tidak terlalu renggang seperti ini ya, tetap rapi tentunya. Lalu kita lanjut di bagian panduan. Nah, panduan ini yang kita isi di dalam Q&A section ya. Di sini panduan-panduannya. Nah, di sini jadi customer ketika ingin menanyakan sesuatu itu pasti melihat dulu panduannya. Jadi tidak perlu chat admin WhatsApp, tanya ini, tanya itu. Nah, tanya-tanya pertanyaan yang populer yang sering ditanyakan, teman-teman bisa letakkan di sini ya, agar memudahkan customer mengetahui informasi-informasi dari penggunaan websitenya. Nah, di sini bagaimana cara melakukan pembelian produk digital. Di sini ada metode apa saja yang tersedia ya. Di sini juga bisa kita search semisal terkait pembelian.
Nah, maka akan muncul terkait pembelian ya. Lalu di sini sekarang kita masuk ke produk detail. Kita mungkin cari yang source code ya. Di sini kita cari mungkin yang harga paling mahal ini ya. Diskon 20%. Sekarang teman-teman lihat, nah di sini fotonya kan itu bisa diganti karena ini masih menggunakan default produk foto ya, sama semua, tidak apa-apa karena ini kita fokus ke fiturnya. Kita bisa lihat di sini itu ada label dan total terjualnya berapa. Di sini ada label diskonnya ya, hemat 20%. Di sini ada harga normal dan harga diskon. Di sini ada deskripsi produknya tentang source code toko online dengan Mitrans. Di sini ada cara kerja pembelian. Lalu di sini juga ada benefitnya ya yang disertakan di sini. Ya, kita coba lihat di tampilan mobilnya seperti apa. Nah, teman-teman bisa lihat tetap rapi ya cara kerja. Lalu di sini fontnya juga mengecil menyesuaikan halaman ketika besar maka hurufnya besar. Oke, sekarang kita lanjut pesanan ya. Kalau di sini ada dua tombol ya yang perlu diperhatikan. Ketika kita konsultasi maka akan mengarahkan ke WhatsApp owner atau CS yang sebelumnya kita tentukan di setting, lalu menyertakan pesan konsultasi terkait produk ini ya. Mungkin kita coba kali ya. Kita coba. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, halo admin, saya ingin konsultasi mengenai produk source code toko online dengan Mitrans. Oke. Nah, mungkin kita lanjut pesanan. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan yaitu ada informasi pembeli, di sini ada metode pembayaran ya. Teman-teman bisa lihat tampilannya itu sudah sangat menarik sekali ya UI-nya. Nanti ketika customer itu membeli, produk itu akan dikirim berdasarkan emailnya ya. Semisal email tersebut itu salah, lalu ada nomor telepon yang dapat kita hubungi ya. Nanti ada tombol-tombol untuk follow up. Nanti kita akan bahas di bagian tabel order di bagian admin ya di sini nanti. Sekarang kita akan mencoba transfer manual terlebih dahulu ya. Yang dimana kalau transfer manual itu tidak ada biaya admin yang ditentukan, tapi di sini 1 kali 24 jam ya untuk dikonfirmasi admin ya. Semisal ada order maka muncul notifikasi ke WhatsApp owner bahwa ada pesanan yang harus di approve ya. Nanti owner masuk ke websitenya dan di approve dan dikirim emailnya. Kalau Mitrans, jadi kalau Mitrans itu di sini ada service fee-nya ya, biaya layanan yang sebelumnya kita tentukan yang di bagian setting yang ada di dashboard adminnya ya. Nah, perhitungannya itu juga sudah sesuai ya, 600.000 ditambah service fee maka totalnya 610.000. Lalu bagaimana ketika kita menerapkan voucher? Coba kita belajar 2025, kita terapkan. Nah, di sini itu diskon 20.000 ya, karena ini berbentuk nominal. Kalau persen seperti apa? Tadi kita membuat voucher sukses 2025 yang dimana ini 20% ya ketika kita terapkan. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini 20% dari 600.000 itu berapa ya, 120.000. Nah, di sini perhitungan totalnya 490.000 ya. Sekarang kalau vouchernya salah gimana? Tentu semua input yang di sini itu sudah tervalidasi ya. Ketika salah input, semisal kode tidak valid atau kadaluarsa dan lain sebagainya. Ketika contoh kita lanjut pembayaran dan ini belum diisi. Nah, maka di sini ada tulisan nama lengkap wajib diisi, email wajib diisi, nomor telepon wajib diisi. Ketika kita isi informasi pesanan, contoh di sini namanya, lalu di sini emailnya, contoh ini agar memunculkan notifikasi email ya. Nanti teman-teman bisa lihat ya tampilan notifikasinya saya akan letakkan di video ini. Contoh ini WA admin ruang coding aja ya, 5758492957, contoh seperti ini. Lalu di sini ada mau transfer manual atau Mitrans. Ketika transfer manual, nah di sini ada metode pembayaran yang sudah kita buat di halaman payment method ya. Rekeningnya, atas nama siapa ya, nama bank. Nah, di sini ketika kita klik, nah gimana? UX-nya tentu lebih menarik juga ya. Jadi tampilannya tidak terlalu bosan. Ketika ini coba ditampilkan semua, maka customer akan scroll gitu ya. Jadi akan lebih menarik ketika diklik maka baru muncul, bisa di copy atau BCA dan BNI ya. Contoh lah di sini kita upload suatu bukti pembayaran ya. Kita akan check out, mungkin kita ambil ini saja. Kita open
Nah, di sini sudah kita upload ya bukti pembayarannya. Setelah itu, kita ketika lanjutkan pembayaran, nah maka di sini ada persetujuan terlebih dahulu, yaitu syarat dan ketentuan yang kita buat di sini ya, syarat ketentuannya. Jika kita lihat ya syarat ketentuannya, nah maka di sini akan menampilkan teks konten yang sebelumnya kita buat di halaman adminnya, syarat ketentuan yang harus disetujui. Ketika kita checklist, kita masukkan voucher sukses 2025 120.000 jadi 480.000. Karena ini tidak ada biaya admin, karena metode pembayarannya yang kita pilih itu transfer manual, maka kita bisa lanjut pembayaran. Oke, nah ketika lanjut pembayaran itu langsung memunculkan memindahkan halaman pesanan berhasil dibuat ya. Detail pesanannya ada nomor pesanan, ada nama produk, dan informasi lainnya. Di sini menunggu persetujuan, admin akan segera memproses pesanan Anda. Kita bisa menghubungi WhatsApp admin ya, CS customer service yang sebelumnya kita buat di halaman setting agar mempercepat, semisal ingin follow up untuk menanyakan ordernya ya. Nah, jadi notifikasinya itu seperti ini ketika ada pembayaran manual yang harus disetujui ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada halo admin, ada pesanan baru yang memerlukan persetujuan. Nomor pesanan, detail-detail pesanannya. Di sini ada mohon segera ditindaklanjuti. Terima kasih, dan cek pesanan menuju website ruang digitalnya ya, agar admin cepat mengakses untuk mengapprove atau menyetujui pesanan yang telah dibayar. Nanti kita bisa lihat di halaman order, sekarang ada satu data yang menunggu status pesanannya, menunggu persetujuan. Nah, data ini kita bisa review payment. Kita pahami dulu ya struktur tabelnya. Di sini ada info customer, di sini ada order number, di sini ada harga produk, di sini ada diskon produknya berapa, di sini ada layanan mitrasnya 0 karena ini metode pembayarannya manual. Di sini ada diskon voucher yang digunakan. Lalu di sini ada total amount atau jumlah yang dibayar. Di sini pembayaran manual ya, kalau mitrans itu mitrans. Lalu di sini ada status pesanan ya. Ini kita tidak perlu mengisi manual di sini. Status pembayarannya belum bayar. Tapi kita teman-teman bisa perhatikan di sini. Kita bisa review payment atau melihat bukti pembayaran yang telah dikirim oleh customer. Kita bisa review payment. Oh, ini betul nih pembayarannya ya, atau kurang jelas kita bisa lihat ukuran besar ya. Nah, karena di sini udah jelas, kita approve saja. Ketika di approve, maka di sini berubah kirim link produk ya. Ketika kita kirim link produk, maka nah di sini akan muncul modal ya. Kita konfirmasi saja kirim email, maka di sini email berhasil dikirim ya. Nah, ini untuk notifikasi ketika menggunakan transfer manual. Lalu ketika kita sudah kirim link produk, itu akan muncul di email ya, teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini ya, detailnya sudah sangat rapi. Produk siap di-download, informasi pesanan yang telah dibayar, download produk Anda sekarang. Ini tidak ada di-download karena teman-teman bisa lihat tadi link produknya itu hanya pagar saja, tidak ada isinya. Lalu kita bisa melihat bukti transaksi ya. Ketika kita klik detail transaksi, maka akan diarahkan seperti ini. Dan ini itu berdasarkan tokennya. Jadi customer lain itu tidak bisa membuka ini. Jadi tokennya unik dan teksnya itu acak. Jadi bukan berdasarkan nomor pesanan ketika mau membuka ini. Jadi jauh lebih aman ya. Lalu bagaimana ya? Lalu bagaimana untuk yang pembelian dengan metode pembayaran mitrans? Sekarang mungkin kita coba ya. Kita coba sekarang dengan mitrans, kembali belanja. Sekarang kita contoh membeli ini, lanjut pesanan. Kita masukkan informasi yang sama. Lalu kita bisa mitrans. Nah, di sini langsung otomatis menambahkan service fee-nya 10.000 yang sebelumnya kita buat. Lalu kita setujui. Di sini ada panduan pembayarannya. Pilih metode pembayaran yang tersedia, lakukan pembayaran sesuai nominal. Pembayaran akan dikonfirmasi otomatis. Link download akan dikirim ke email ya. Coba kita check out. Oke, sekarang kita menggunakan voucher belajar 2025. Saat kita terapkan, maka di sini akan mengurangi nominal 20.000 ya. Ketika kita lanjut pembayaran, nah maka akan muncul snap seperti ini. Di sini masih development ya. Ketika development, contoh kita ingin membayar QRIS ya, bisa kita copy saja
image address, dan teman-teman bisa kunjungi Mitrans Simulator ya yang disediakan layanan oleh Mitrans untuk melakukan pembayaran di mode development ya. Teman-teman paste saja di sini, scan QR lalu pay. Ketika dibayar, di sini statusnya paid, statusnya berubah pembayaran berhasil dan akan otomatis mengarahkan ke pembayaran berhasil. Dan di sini langsung bisa diunduh sekarang. Lalu nanti kalau keluar bagaimana? Kan link ini itu sudah dikirim di email juga. Jadi tetap aman ya. Teman-teman bisa lihat di sini URL-nya itu ada kode unik token yang dibuat dari data acak UID dari Laravel-nya. Nah, kita bisa unduh, kita bisa hubungi CS, di sini kita bisa kembali ke beranda juga. Sekarang kita lihat menambah satu produk yang dimana tidak ada review payment karena ini langsung dikonfirmasi dari Mitrans-nya ya. Terus setting untuk endpoint-nya gimana di dalam Mitrans? Nah, sekarang kita akan membahas detailnya dulu, detail pesanan. Lihat pesanan. Nah, di sini kita bisa lihat detail-detailnya. Nah, menggunakan voucher apa, dan di sini tokennya, di sini tipe pembayarannya dan tanggal pembayarannya berapa. Karena ini tidak ada bukti pembayaran karena menggunakan tipe paymentnya itu Mitrans, jadi tidak ada bukti pembayaran. Nah, lalu di sini ada filter manual, kita bisa menampilkan data Mitrans saja, dan kita jika ingin menampilkan semua kita bisa klik semua. Di sini ada statistik sederhana yaitu total pembayaran manual, pembayaran Mitrans, dan total omset. Nah, di sini juga kita bisa filter ya status pesanan. Semisal kita ingin melihat status pesanan yang menunggu persetujuan saja, atau ditolak atau disetujui ya. Terus kita langsung masuk ke dashboard. Nah, sebelumnya ini kan kosong ya. Oh, kebetulan beda beberapa menit ya hari ini. Ini jam 12 malam ya, lebih 4 menit. Jadi mungkin sebelumnya itu di hari kemarin ya, jadi sekarang itu malam. Ini buat demonya. Minggu ini tentu ada 2 pesanan, kita bisa lihat bulan ini, kita bisa lihat tahun ini, kita bisa custom juga. Kita ingin melihat total pesanan dari tanggal 9 semisal sampai sekarang. Nah, jadi seperti itu ya, kita bisa melihat statistik berdasarkan tentang waktu tertentu yang kita tentukan. Lalu di sini ada latest order terbaru ya di sini. Di sini ketika di tampilan laptop juga itu tetap rapi ya. Di sini kan ada seperti ini navigationnya. Jadi seperti itu. Sekarang kita akan membahas apa saja yang digunakan di project ini. Yang pertama itu ini menggunakan Laravel 12 tentunya ya, Laravel versi terbaru. Lalu ini menggunakan filament versi 4, yaitu filament versi terbaru. Lalu menggunakan Livewire versi 3 juga. Lalu untuk payment gateway itu kita menggunakan Mitrans ya. Di sini menggunakan Mitrans. Teman-teman bisa daftar terlebih dahulu jika ingin menggunakan Mitrans. Jika tidak ingin menggunakan Mitrans, teman-teman kan bisa menonaktifkan di payment gateway ini. Ya, di fitur lanjutan. Nah, di fitur lanjutan kita bisa menonaktifkan saja jika tidak ingin menggunakan payment gateway. Lalu untuk notifikasi WhatsApp itu kita menggunakan Fonte WhatsApp API ya. Ini unofficial, ini dari Indonesia, dan ini ada fitur gratisnya ya. Ini recommended juga karena hanya untuk mengirim notifikasi ke nomor owner ya. Di sini teman-teman bisa baca dokumentasinya, teman-teman bisa login ya, teman-teman daftar, dan teman-teman bisa copy ketika sudah daftar nanti masuk dashboard seperti ini. Lalu di sini untuk gratis itu 1000 pesan gratis ya di sini. Ini tentu di sini 38 ya yang connect satu device. Baru 38 sampai 1000. Jadi satu bulan itu 1000 pesan. Lalu di sini ketika teman sudah daftar, tambahkan device saja dan daftarkan, lalu copy tokennya. Teman-teman bisa langsung isi di env. Di sini ada WA API token ya. Di sini teman-teman bisa paste saja. Lalu untuk informasi Mitrans juga teman-teman bisa buka di setting, lalu access key. Di sini teman-teman copy ya, merchant ID, client key, server key, dan teman-teman paste saja di env-nya. Ya di sini. Lalu untuk setting notifikasi, setting notifikasi dari Mitrans ya, endpointnya kita bisa masuk ke setting, lalu teman-teman pilih payment, lalu teman-teman bisa klik notification URL. Nah, untuk URL ini itu URL website teman-teman, dilanjuti dengan URL /payment Mitrans notification yang sudah kita buat rootnya di sini. Nah, di sini ada metode pembayaran POS ya. Ini nanti ditembak notifikasi dari Mitrans.
lalu di-handle untuk membuat order baru. Kalau di lokal, teman-teman bisa menggunakan Ngrok, tapi di sini saya tidak ada tutorial cara menggunakan Ngrok seperti apa. Teman-teman mungkin bisa lihat di YouTube terkait Ngrok ya. Karena di sini harus HTTPS, tidak bisa HTTP seperti URL di lokal. Oke, mungkin itu saja ya. Oke, karena sebelumnya sudah banyak yang PO, sudah puluhan yang PO, jadi yang PO terima kasih sudah mempercayakan kami, dan pasti project ini rilis akan kita kirim dan kita akan rilis ya. Teman-teman bisa klik link di bawah aja atau hubungi admin jika ada pertanyaan lebih lanjut atau tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan hidupkan loncengnya agar teman-teman tahu ketika Ruang Coding sedang mengembangkan project dan merilis suatu project yang dapat membantu teman-teman mengembangkan ya project untuk kebutuhan klien teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.